seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, apabila dia tidak mengetahui sebuah hukum, maka katakan yang sebenarnya bahwa dia itu tidak mengetahuinya. Dan itu bukan sebuah kerendahan. Wala ghadadata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Sofhatun min Sobril Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi adana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ibarat-ibarat, makalah-makalah yang menurut saya penting dan menarik untuk dibaca. Hal-hal penting di dalam kitab ini saya kasih tanda pakai stabilo. Jadi saya akan membacakan hal-hal penting dulu sebelum nanti nyampe pada cerita-cerita para ulama dalam kitab ini. Bahwasanya dalam kitab ini ada yang menceritakan tentang ulama-ulama para sahabat terdahulu ketika beliau-beliau mencari ilmu. Gimana kesabarannya para sahabat, para ulama terdahulu. Oke, kita lanjutkan. Dalam lembaran yang pertama ada sebuah makalah. Qala al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Ahmad, sami'tu an qalla rajulun ya'khudhu kitaban, saya mendengar sedikit laki-laki mengambil kitab, yanzuru fihi, lalu melihat kitab tersebut, illa stafada minhu syai'an, kecuali laki-laki tersebut akan mengambil faidah dari kitab tersebut. Terus lanjutannya ada perkataannya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Beliau berkata, malam takun lahu bidayatun, barang siapa yang tidak mempunyai permulaan, muhriqatun, yang membakar, yang membara, permulaannya tidak semangat, lam takun lahu nihayatun musyriqah, maka dia tidak akan mempunyai akhiran yang bersinar. Jadi terlebih dahulu kita itu dalam hal apapun harus semangat, membara. Terus lanjutan lembaran berikutnya ada makalah dari Abdullah bin Al-Mubarak. Qala Abdullah bin Al-Mubarak, in wajadta 'alal haiti, apabila kamu menemukan di dinding mau'idhatan, sebuah peringatan. Mau'idhah, kata-kata bijak, kata-kata motivasi sebagainya terpampang di dinding. Fanzur fiha, lihat mau'idhah tersebut, tata'idhu, lalu kamu ambil peringatan tersebut. Qila, dikatakan, fal fikhu, fikih juga gitu. Dia nanya, ada orang yang nanya ke Abdullah bin Al-Mubarak, kalau fikih gimana? Qala, berkata Abdullah bin Al-Mubarak, la yastaqimu illa bis sama'i, fikih itu tidak akan tegak berdiri kecuali dengan mendengarkan secara langsung. Jadi kalau fikih itu harus ada gurunya, kayak gitu. Terus lanjutan lembaran per lembar yang ada tanda stabilo, kata saya. Oh, ini Abdul Fattah Abu Ghuddah, ini daerah kelahirannya adalah Halabi. Mungkin ini Halabi ini Syria ya. Madhabnya Hanafi. Dia termasuk kabilah Quraisy Makhzumi Khalidi nasabnya. Terus ini ada tanda lagi.
bahwasanya Abdul Fattah Abu Ghaddah dan orang tuanya itu berkata, son'atun aw hirfatun fil yadi, kerajinan tangan amanun minal fakri, itu aman dari kefakiran. Jadi barang siapa yang pandai membuat sesuatu kerajinan tangan, maka dia akan aman dari kefakiran. Terus ada stabilo lagi ini, bahwasanya Abdul Fattah Abu Ghaddah itu selain dia alim dalam madhab Hanafi, madhabnya sendiri, dia juga alim dalam madhab yang lain. Banyak orang yang tanya tentang fikih-fikih Syafi'i, beliau juga menjawabnya. Ini emang alim ini, Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah. Dan saya dengar dari sebagian guru saya, ini karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah itu memang kitab yang dianjurkan dibaca oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Allahu a'lam bishawab. Terus ini ada tanda stabilo juga, bahwasanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah itu ditanyakan tentang dalam agama Islam itu terdapat sebuah perbedaan di antara para ulama tentang masalah-masalah fikih, sehingga tiap orang itu kadang ada yang menisbatkan dirinya terhadap salah satu madhab dari madhab yang 4, bergantung pada dan berpacu pada salah satu dari madhab yang 4 tersebut. Beliau menjawab bahwasanya bergantung terhadap madhab fikih yang 4 itu memang hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang bukan mujtahid dan mengetahui secara sempurna terhadap hukum-hukum syariat, furuknya seperti fikih dan usul dari syariat agama. Karena dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwasanya Allah berfirman, apabila kalian itu tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah terhadap ahli zikir, para ulama, apabila kalian tidak tahu. Terus Abdul Fattah Abu Ghaddah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah itu berkata bahwasanya ammat tashabbus wat tayabbus, adapun bergantung dan beku fi amril madhabil wahidi, dalam urusan madhab yang satu madhab, semisal dalam kita bermadhab Syafi'i, kita cuman beku dalam madhab Syafi'i doang, fahadha laisa biwajibin fi syar'i, itu tidak wajib dalam syariat. Fayasuhu liyah, maka boleh bagiku an ata'allama hadhil mas'alata, belajar masalah ini, au a'mala fi hadhil mas'alah, atau mengerjakan masalah ini bil madhabil hambali, dengan madhab hambali. Wa idza wujidat mas'alatun ukhra ukmila bil madhabis syafi'i, apabila terdapat sebuah masalah yang lain, boleh dilakukan dengan madhab syafi'i, a'malu bil madhabis syafi'i. Wa in wajadtu mas'alatan ukhra a'malu bil madhabis syafi'i. Jadi kalau dalam madhab hambali, semisalnya kita madhab hambali, terus dalam madhab hambali itu tidak ada menemukan solusi, maka carilah dengan madhab yang syafi'i. Wa idza wajadtu fi hadhil mas'alah syiddatan aw su'ubatan, idza wajadtu fil mas'alah syiddatan, apabila kita menemukan, aku menemukan masalah dalam masalah ini kesukaran, aw su'ubatan fil madhabil hambali, atau kesulitan dalam madhab hambali, an antaqilah, berpindah, wa a'malah biha fil madhabil hanafi, dan mengerjakan dalam madhab hambali. Kullu hadza, semua ini,
maknahu akhdhuha bihadillahi azza wa jalla, yaitu artinya mengambil masalah tersebut dengan petunjuk Allah. Tetap kita itu mengikuti petunjuk Allah, para ulama. Wa bihadyi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana hunaka, dan tidak ada tersebut iftirakun baina haula'il a'immah, memisahkan di antara para imam yang 4 tersebut, para imam-imam madhab atau ulamanya. Fakullu wahidin min haula'il a'immah, maka setiap dari imam-imam tersebut, dari imam-imam yang 4, harosoh kullal hirsi, itu emang bersemangat ayyakuna ijtihaduhu aqraba ila kalamillahi wa kalami rasulihi ma qadiru ala dalika. Memang bersemangat agar ijtihadnya itu lebih mendekatkan terhadap wahyu dan terhadap sabda Nabi Muhammad SAW semampunya mereka. Falidzalika najiduhum idza wasalal wahidu, maka oleh karena itu saya menemukan mereka idza wasalal wahidu minhum, apabila salah satu dari mereka itu nyampe ila hukmin minal ahkami, terhadap sebuah hukum, fi hadzal yaum, di hari ini, untuk zaman sekarang, summa wujidal hukmuh, kemudian ditemukan sebuah hukum, ba'da ayyamin, setelah beberapa hari, au syuhurin, au sinina, atau setelah beberapa bulan atau tahun, wala halahu wajhun akharuh, dan nampak baginya sebuah jalan, cara yang lain, fil mas'alati, dalam sebuah masalah, wa wajadal mas'alata ala wajhin akhar, dan menemukan masalah tersebut atas jalan yang lain. Intinya, apabila dalam madhab Syafi'i kita tidak menemukan solusi, lalu di dalam madhab Hambali kita menemukan solusi, maka boleh, kata beliau, kita mengambil dalam madhab Hambali. Inti semua dalam kaidah fikih itu kita tidak timbul talfik, karena kalau talfik itu haram, kayak gitu. Yatahawwalu anha wala ghadadata. Jadi apabila dalam suatu masalah kita tidak menemukan sebuah solusi, kemudian dalam masalah yang lain kita menemukan, pindah terhadap jalan yang lain itu, teori, cara yang lain itu, pendapat yang lain, kita boleh pindah. Dan itu bukan sebuah kerendahan, wala ghadadata. Wa idza lam ya'lamha yaqulu la a'lamuha wala ghadadata. Apabila seseorang itu, seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, apabila dia tidak mengetahui sebuah hukum, maka katakan yang sebenarnya bahwa dia itu tidak mengetahuinya, dan itu bukan sebuah kerendahan, wala ghadadata. Limadha? Karena apa demikian? Harus jujur. Kalau emang tidak tahu harus jujur tidak tahu. Li'anna syari'ata indahu aula min wujudihi. Karena syariat itu lebih mahal harganya daripada mengatakan saya tahu, kayak gitu. Fal Imamu Malikun radhiyallahu anhu, Imam Malik, ja'a ilaihi rajulun minal Iraq bi arba'ina mas'alatan. Bahwasanya Imam Malik itu didatangi seorang laki-laki dari Irak. Imam Malik ada di Madinah, dari Irak, jauh. Bi arba'ina mas'alatan, laki-laki tersebut itu membawa sebuah 40 pertanyaan. Faqaddamaha ilaihi wa sa'alahu anha. Lalu 40 masalah tersebut disadurkan, ditanyakan terhadap Imam Malik. Fa'ajabahul Imamu Malikun, maka Imam Malik menjawab radhiyallahu anhu bisitti masailah, cuman menjawab 6 masalah, 40 pertanyaan,
cuman yang dijawab 6 pertanyaan, 6 masalah. Faqala lahu rajulu, maka berkata laki-laki tersebut, "Ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, ana tawaitul ardah, saya melipat bumi, melintasi bumi, wa masyaitul fayafiyah, dan saya berjalan menjalani padang pasir, wal qafarah, dan tanah lapang, ilaika, cuman menuju untuk sampean, wa anta alimul madinati, dan kamu itu orang alimnya kota Madinah. Uridu an a'rifa hadhil masailah kullaha, saya ingin tahu semua masalah tersebut, harus ingin dijawab semua. Fabimadza arji'u lin-nasi wa aqulu lahum, maka dengan apa saya kembali pada umatku, kaumku, dan menjawab mereka? Qala, berkata Imam Malik, kullahum, katakanlah pada umatmu, kaummu. Qala Malikun, bahwasanya Imam Malik itu berkata, la adri, tidak tahu. Katakan saja bahwasanya Imam Malik itu tidak tahu. La yadiruhu ayyu qala anhu qala la adri. Tidak rugi seseorang yang alim, toh itu sekali bersiapa aja, mengatakan kalau ditanyakan sebuah hukum, sebuah fikih, hukum agama, kalau emang tidak tahu, jawab aja tidak tahu. Li'anna ad-dina 'indahu aula min ayyakhjula fi sabilihi. Karena agama itu lebih mahal daripada harus menanggung malu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup disampai di sini saja. Nanti saya akan teruskan untuk part 2 pembacaan kalimat-kalimat penting dalam kitab Sofhatun min Sobril Ulama. Semoga ini barokah, membawa keberkahan bagi saya dan semua umat muslim. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.